Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, selalu berkembang, selalu berubah. Baik cara penanganannya, aturannya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu diinstruksikan untuk keperluan KDMP itu Indonesia akan impor mobil dari India 105.000 mobil kalau nggak salah ya. Kemudian direvisi, ditunda. DPR tidak memperbolehkan dan beberapa pihak menekan untuk tidak dilaksanakan, paling tidak ditunda. Ini menandakan bahwa menurut saya program KDMP ini belum fit, sebetulnya belum fit, belum sempurna, tapi langsung dieksekusi, sehingga dalam perjalanannya sebelum KDMP full semua ada, itu regulasinya, kemudian tata cara keuangan dan segala macamnya selalu berubah-ubah, karena memang belum dibicarakan semaksimal mungkin. Nah, belum lagi ada usulan kalau KDMP ini berjalan, Alfamart dan Indomart stop. Tidak sesederhana itu. Nah, kalau Alfamart dan Indomart di stop, memang pemilik Alfamart Indomart itu sudah kaya raya. Tapi kalau itu dihentikan, Alfamart dan Indomart di stop, ditutup, imbasnya tidak hanya sekedar perputaran barang atau perputaran uang, tapi banyak tenaga kerja yang drop out, yang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ini juga PR dari pemerintah. Kita ikuti video tentang KDMP terlebih dahulu. Pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara resmi membeli 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Dari total kendaraan itu, 35.000 unit berasal dari merek Mahindra, yaitu pickup Scorpio yang diproduksi di pabrik Nashik, India. Sementara itu 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, yang terbagi menjadi 35.000 Yoda pickup dan 35.000 Ultra T7 light truck. Sebagian unit sudah tiba di Indonesia, sementara pengiriman sisanya dijadwalkan akan dikirim sepanjang 2026. Semua kendaraan ini akan digunakan sebagai mobil operasional Koperasi Merah Putih untuk mengangkut logistik di desa. Nah, menurutmu, seberapa bermanfaat keberadaan mobil ini bagi warga desa? Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru, dan tadi saya setuju sekali ulangi lagi di komentar ini Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi malah pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Yaitu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya. Dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Cik. Pak, saya Desi dari CNN TV, Pak. Dari mana? CNN TV. Ya. Kemarin Bapak bilang akan manut dengan himbauan dari Pak Dasko untuk mempertimbangkan kembali atau ditinjau kembali atau ditunda seperti itu, Pak. Nah, yang sudah berjalan, sudah sampai ke Indonesia ini, atau yang sedang OTW ini akan diapakan ke depannya atau tindak lanjutnya? Terus kemudian semendesak apa sih, Pak, kita membutuhkan 105.000 ini untuk Kopdes, dan sebenarnya sekarang Koperasinya itu sendiri ada berapa sih jumlahnya, Pak? Baik, terima kasih dari CNN. Apapun keputusan negara, keputusan DPR,
itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara, saya akan taat, saya akan loyal, dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat. Tanpa sedikit pun saya ragu-ragu kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itulah tanggung jawab saya dan saya ambil tanggung jawab itu dan segala konsekuensinya akan saya tanggung. Mungkin itu dari saya. Tindak lanjut yang unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat. Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus diambil dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya. Termasuk kalau ada denda harus kita bicarakan, kita carikan solusinya. Orang berbisnis ini kan mau mencari untung, bukan mencari masalah. Jadi kalau memang ada masalah, saya pasti akan duduk bersama-sama dengan pihak supplier untuk mencarikan solusinya. Dan solusi pasti yang terbaik, karena bisnis itu bukan tujuannya untuk saling menyalahkan atau untuk mencari keuntungan, dan bagaimana caranya nanti kita bisa mengolah itu atau mengembalikan kerugian yang mereka harus tanggung akibat daripada penolakan dari negaranya. Itu saya akan bertanggung jawab. Semendesak apa? Karena sampai hari ini kita sudah membangun 30.712 dan yang sudah jadi sampai hari ini adalah kebetulan tadi saya evaluasi 1.357 bangunan sudah berdiri dan kita akan segera merunningnya, sehingga itu mendesak untuk kita segera supply. Karena begini, saya terus terang aja, tadinya saya juga berpikir kenapa sih harus ada kendaraan gitu, tapi setelah saya coba memahami, ternyata keinginan Bapak Presiden itu bagaimana bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen sehingga terjadi fair price. Fair price itu kepada petani, juga fair price kepada konsumen. Karena selama ini harga yang kita bayar terhadap produk-produk yang kita konsumsi sebetulnya yang paling diuntungkan adalah middleman. Jadi harapan Bapak Presiden dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, kita bisa memberikan harga yang pantas kepada petani atas produk-produk yang mereka buat, dan juga masyarakat yang menikmati mengkonsumsinya juga bisa membayar dengan harga yang sepantasnya gitu, sehingga itu terjadi adil bagi kedua-duanya, adil bagi petani dan adil bagi kita sebagai konsumen gitu. Yang lain lagi dong gantian. Ya, silakan. Baik, kami karena perusahaan karena kita melakukan order khusus dan juga kita meminta, saya cerita sedikit. Awalnya Mahindra melalui RMA hanya mampu mensuplai 2.000. Kemudian kami melakukan lobby, melakukan diskusi yang cukup panjang sehingga mereka mau menutup lainnya hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30%, dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli. Kebetulan seluruh pengadaan yang ada di Agrinas kami tutup terakhir itu tanggal 23 Desember.
baik itu dari rak-rak, baik itu dari CCTV, baik itu untuk mesin scanning atau untuk alat komputer untuk pembayaran kasir, itu semua sudah kita selesaikan kontraknya sebelum tanggal 23 Desember gitu. Mungkin lainnya, TV1 silakan dengan Pak Syah. Nah, itu video-video tentang KDMP yang ya menandakan bahwa KDMP ini sebetulnya belum siap, ya, belum siap, belum lagi nanti kalau terjadi permasalahan dana yang dikucurkan, bangunan dari bangunannya dulu, anggaran bangunan itu sebetulnya menyalahi regulasi. Dananya 1,6, 200 juta itu sebetulnya harus lewat lelang. Ini nggak ada lelang, 1,6 M. Kemudian kalau kita lihat bangunan KDMP yang sekarang mulai dikerjakan atau ada yang sudah jalan, itu nggak ada 1 miliar sebetulnya kalau kita lihat. Ya selama ini yang nggak ada papan pengumuman, nggak ada RAB, pokoknya 1,6 jadi bangunan. Nah ini banyak sekali terjadi pelanggaran. Nah kemudian juga tentang distribusi atau penanaman modal kaitannya dengan gas, kaitannya dengan pupuk dan sebagainya. Itu butuh regulasi yang mengikat agar semuanya aman, tidak dikorupsi, kemudian tidak terjadi kebangkrutan. Itu seharusnya dibicarakan lebih spesifik dengan berbagai stakeholder, beberapa menteri terkait, biar betul-betul berjalan dengan baik, bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga tidak merugikan negara. Wassalam.